nanti tinggal linearnya dengan jabatan fungsional yang mana kalau yang guru ini. Kalau dengan yang SD maka teman-teman nanti boleh memilih formasi di guru kelas SD dan sebagainya teman-teman semua. Misalkan di guru SMP juga sama, nanti yang SMP misalkan saya contohkan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forsa Education and Information. Sobat Forsa semua, kali ini saya akan membahas tentang Surat Edaran ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor sekian ya, tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 tentunya, gitu ya. Dimana tentunya teman-teman harus hati-hati sekali nanti dalam memilih formasi ya. Nah, ini saya peruntukkan untuk teman-teman semua yang tentunya nanti di tahap ini. Tentunya dari teman-teman yang mungkin sudah lulus passing grade tapi tahun ini belum bisa ditempatkan, tentunya nanti teman-teman bisa menggunakan surat edaran ini untuk teman-teman yang mau ambil keputusan memilih untuk turun prioritas tentunya okay? Oke, sebelum saya mulai video, bagi teman-teman semua yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Kita mulai saja. Perlu kita pahami teman-teman semua bahwasanya untuk tahun 2022 ini dari seluruh guru lulus passing grade tahun 2021 ternyata yang bisa ditempatkan hanya 69% atau sekitar 134.022. Okay? Sisanya ini yang 27.030 atau 14% ini hanya mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Dan ini diharapkan dapat diangkat tahun 2023. Kemudian sisanya ini belum dapat penempatan, ya. Tempat saja belum dapat, apalagi formasi. Nah, berangkat dari permasalahan ini teman-teman semua, bahwasanya Kemendikbudristek itu memberikan pilihan nanti teman-teman semua. Nanti dari sekitar 60.000 ya, saya baik 60.000 berarti total dari 27.000 sekian ditambah 32.000 sekian ya, yang belum di-SK-kan tahun ini. Maka nanti ada penawaran yang cukup baik, bahwasanya dari sekitar 60.000 pelamar lulus passing grade yang belum dapat diangkat, ini nanti sebesar 12.152. Ini tentunya pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional. Nah, ini yang di sini yang ditekan adalah mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian, berarti ditujukan untuk guru THK 2 yang P1 dan guru honor negeri tentunya. Nah, di sini teman-teman semua saya berikan gambaran skemanya. Nah, ini adalah skema dari prioritas 1. Ya, ini dikhususkan seperti yang saya tadi sebutkan nih, hanya dikhususkan untuk THK 2 dan honorer negeri. Bahwasanya ketika nanti login ke SSCSN belum mendapatkan penempatan, maka nanti akan ada dua pilihan, yaitu ya dan tidak. Nah, tadi yang saya gambarkan tentang kaitannya dengan linearitas. Maka nanti ketika teman-teman mengambil keputusan untuk jawab tidak, maka nanti teman-teman akan turun prioritas, kemudian memilih formasi. Nah, formasi ini tentunya nanti akan dikaitkan dengan linearitasnya. Seperti dicontohkan tadi, bahwasanya nanti untuk P1 guru IPA misalkan, ini linear dengan guru kelas SD, maka nanti teman-teman tinggal memilih formasi yang ada di situ. Maka nanti teman-teman setelah dinilai dan perankingan akan ditempatkan tentunya. Makanya dari 60.000 nanti tentunya akan ada 12.000 sekian, artinya bisa memangkas sebesar 12.152 pelamar nanti dapat pula di SK-kan tahun ini, gitu ya. Oke. Jadi ini dari data tadi, ini sebenarnya khusus untuk THK 2 dan honorer negeri teman-teman semua. Oke, kaitan dengan ini tentunya saya akan kembali ke sini teman-teman semua, bahwasanya untuk kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini teman-teman semua, di sini ada keterangan dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru
tahun 2022 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4 dan atau sertifikat pendidik ya. Kemudian calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Poin ketiga, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik, maka calon P3K untuk jabatan fungsional guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang atau tugas atau mata pelajaran yang akan dilamar oleh P3K untuk jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran surat edaran sebagaimana berikut ini. Oke, jadi nanti ada bedanya teman-teman bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan teman-teman yang belum memiliki sertifikat pendidik. Maka yang belum mempunyai sertifikat pendidik hanya dapat memilih jabatan sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Tapi ketika nanti teman sudah mempunyai sertifikat pendidik, maka teman-teman nanti tinggal lihat linearitasnya. Nah, di sini kita akan tampilkan kira-kira seperti apa ya. Nah, ini untuk bimbingan dan konseling nanti linear dengan guru kelas di TK, satuan pendidikannya ya. Ini yang lebih jelas saya contohkan untuk SD teman-teman semua. Pendidikan agama, ini kalau pendidikan agama saya rasa linearnya ya dengan agama sendiri ya, pendidikan agama sendiri. Nah, ini teman-teman. Ada teologi kependetaan, teologi pendidikan teologi, ini agama Katolik, ini juga masih tentunya masih bersifat sesuai dengan kualifikasinya ya. Nah, ini yang mulai dari guru kelas SD ya teman-teman. Nanti guru kelas SD apabila teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik, maka nanti guru kelas SD ini bisa diisi oleh teman-teman dari yang lulusan atau punya kualifikasi pendidikan antropologi budaya, juga mengisi guru kelas SD teman-teman semua. Bahasa Indonesia juga bisa, biologi juga bisa teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman yang punya ijazah S1 biologi dan punya sertifikat, maka teman-teman nanti bisa linear dengan bidang studi mata pelajaran guru kelas di SD teman-teman semua. Kemudian ekonomi juga masuk di sini, guru kelas SD teman-teman semua. Ini ekonomi juga macam-macam ya. Ada ekonomi umum, koperasi akuntansi, ekonomi dan pembangunan, ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi dan studi pembangunan, ekonomi Islam, ekonomi koperasi, ekonomi manajemen. Ini nanti bisa masuk ke guru kelas SD. Kemudian fisika juga, fisika terapan, geografi. Nah, kemudian ini ilmu biologi, ilmu ekonomi dan keuangan Islam, ekonomi Islam juga masih masuk dalam kategori guru kelas SD. Makanya teman-teman bisa punya gambaran nih teman-teman semua bahwasanya saya sudah berijazah S1, saya juga punya sertifikat pendidik, maka teman-teman nanti tinggal linearnya dengan jabatan fungsional yang mana kalau yang guru ini. Kalau dengan yang SD, maka teman-teman nanti boleh memilih formasi di guru kelas SD dan sebagainya teman-teman semua. Misalkan di guru SMP juga sama, nanti yang SMP misalkan saya contohkan teman-teman semua. Ini kalau agama saya rasa nggak perlu dibahas ya teman-teman semua. Nah, ini untuk bahasa Indonesia, ini boleh diambil dari teman-teman yang punya kualifikasi pendidikan bahasa Indonesia, ilmu keguruan bahasa, ilmu pendidikan bahasa, pendidikan bahasa dan sastra, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, ini teman-teman semua. Mulai dari PSKGC pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga bisa mengisi untuk guru SMP untuk mapel bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris, ini khusus bahasa Inggris juga macam-macam bahasa Inggris teman-teman semua. Kemudian bimbingan konseling juga nanti boleh diambil dari teman-teman dari psikologi, psikologi pendidikan dan bimbingan, ilmu psikologi, kepenyuluhan juga nanti bisa masuk menjadi guru bimbingan dan konseling di tingkat SMP teman-teman semua. Kemudian nanti analisis kimia juga bisa mengajar di SMP mapel IPA. Astronomi juga bisa mengajar di SMP mapel IPA, biokimia juga bisa mengajar di SMP mapel IPA. Itu ya, biologi. Nah, ini adalah gambaran tentang linearitas, tentang kualifikasi akademik, di mana ada pembeda di antara yang punya sertifikat dan tidak teman-teman semua. Jadi silakan nanti ketika teman-teman mengambil keputusan untuk menjawab tidak, maka nanti akan turun prioritas, tentunya akan ada observasi ya. Kemudian hati-hati dalam memilih formasi ya, karena nanti yang
yang dipilih tentunya kalau memang teman-teman salah memilih formasi tidak sesuai dengan linearitas, maka nanti teman-teman akan masuk cloud tentunya teman-teman semua. Dan ini tentunya teman-teman rugi nih teman-teman semua. Sudah ada kesempatan baik sekitar pemangkasan 12.000 sekian, tapi teman-teman tidak termasuk di dalamnya, nanti tentunya akan rugi. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Selamat siang, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.